Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang penyakit gondok yang beranggotakan Alia Hafizah, Maharani Widyaningsih, Haidar Gifari, Ilma Ulia, Destania Putri, Erika Noviani, dan Rizka Melinia. Pendahuluan. Dalam pertumbuhan sistem fisiologis tubuh manusia, iodium berperan dalam pembentukan hormon tiroid, sehingga kadar hormon tiroid seseorang akan dipengaruhi oleh jumlah konsumsi iodiumnya. Peranan penting iodium dalam tubuh manusia ditunjukkan dengan berbagai macam gangguan kesehatan yang dapat terjadi jika seseorang mengalami kekurangan iodium atau biasa disebut dengan GAKI. Di Indonesia sendiri, GAKI masih menjadi permasalahan gizi yang utama. Hal ini dikarenakan masih banyaknya penduduk, yaitu 42 juta orang yang tinggal di daerah endemis GAKI, 10 juta orang masih menderita gondok, dan sebanyak 750.000 orang menderita kreatin. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya gondok tidak hanya keadaan defisiensi iodium saja, akan tetapi keadaan ekses iodium atau kelebihan asupan iodium pada seseorang dapat menyebabkan gondok. Kasus gondok endemik umum terjadi di daerah yang diet garam iodiumnya kurang. Kemudian, untuk pengertian gondok sendiri, yaitu kekurangan zat beriodium adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh seseorang kekurangan unsur iodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Gondok merupakan manifestasi klinis dari kondisi GAKI, sehingga keberadaan kasus gondok di masyarakat dapat dijadikan ukuran untuk menggambarkan permasalahan dampak lain dari kondisi GAKI seperti kreatinisme, gangguan psikomotor, gangguan perilaku termasuk resiko iodine-induced hyperthyroidism, dan gondok disebabkan karena defisiensi iodium dalam makanan yang dapat menyebabkan terjadinya kasus gondok endemik. Gejala yang berhubungan dengan gizi atau mengganggu keadaan gizi. Menurut Mutalazima 2014, gejala yang terjadi pada penderita gondok yaitu: yang pertama ada pembesaran kelenjar tiroid, yang kedua gangguan pada kerongkongan seperti sakit kerongkongan, terasa penuh, tertekan, dan terasa ada gumpalan. Yang ketiga ada gangguan menelan, yang keempat ada perubahan suara menjadi serak atau parau. Selanjutnya, faktor resiko yang berhubungan dengan gizi. Yang pertama ada jenis kelamin. Kasus gondok lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Namun, dengan bertambahnya berat endemik, perbedaan seks tersebut hampir tidak ada. Goiter dapat menyerang penderita pada segala umur, namun umur yang semakin tua akan meningkatkan resiko penyakit lebih besar. Yang kedua ada asupan energi dan protein. Kurangnya iodium secara tidak langsung dapat disebabkan oleh asupan energi yang rendah, maka kebutuhan energi akan diambil dari asupan protein. Protein seperti albumin, globulin, dan prealbumin merupakan alat transport hormon tiroid. Yang ketiga ada status gizi. Status gizi kurang atau buruk akan beresiko pada biosintesis hormon tiroid karena kurangnya TBP, tiroksin binding protein, sehingga sintesis hormon tiroid akan berkurang. Selanjutnya, faktor penyebab yang berhubungan dengan gizi. Penyebab utamanya yaitu tidak tercakupnya iodium dari konsumsi makanan dan minuman sehari-hari. Iodium merupakan zat gizi mikro yang diperlukan oleh tubuh untuk membentuk hormon tiroksin. Fungsi dari hormon tiroksin yaitu mengatur pertumbuhan dan perkembangan fisik dan juga kecerdasan. Iodium ada dalam tubuh manusia dalam jumlah sedikit, yaitu sebanyak kurang lebih 0,00004% dari berat badan atau sekitar 15-23 mg, menurut Austin 2015. Konsekuensi yang berhubungan dengan gizi. Dampak yang ditimbulkan karena kekurangan iodium sangat luas dan beragam. Pada dasarnya melibatkan gangguan tumbuh kembang baik fisik maupun mental dan kecerdasan. Akibat dari gangguan iodium yaitu: yang pertama, ibu hamil mengalami keguguran, janin lahir mati, cacat bawaan, kreatin neurologi, kreatin myxedematosa, dan jebol. Untuk anak dan remaja, gondok, gangguan pertumbuhan fisik, penurunan intelijensi atau idiot. Sedangkan gondok untuk dewasa, gondok dengan komplikasi hipotiroid, gangguan fungsi mental, eodic induked hipotiroid. Selanjutnya yaitu medikamentosa. Yang pertama, iodium radioaktif. Iodium radioaktif memberikan radiasi dengan dosis yang tinggi pada kelenjar tiroid, sehingga menghasilkan ablasi jaringan. Pasien yang tidak mau dioperasi, maka pemberian iodium radioaktif dapat mengurangi gondok sekitar 50%.
Yodium radioaktif tersebut berkumpul dalam kelenjar tiroid sehingga memperkecil penyinaran terhadap jaringan tubuh lainnya. Terapi ini tidak meningkatkan risiko kanker, leukemia, atau kelainan genetik. Yodium radioaktif diberikan dalam bentuk kapsul atau cairan yang harus diminum di rumah sakit. Obat ini biasanya diberikan 4 minggu setelah operasi sebelum pemberian obat tiroksin. Yang kedua, pemberian tiroksin dan obat antitiroid. Tiroksin digunakan untuk menyusutkan ukuran stroma. Selama ini, diyakini bahwa pertumbuhan sel kanker tiroid dipengaruhi hormon TSH. Oleh karena itu, untuk menekan TSH serendah mungkin diberikan hormon tiroksin atau T4. Ini juga diberikan untuk mengatasi hipotiroidisme yang terjadi sesudah operasi pengangkatan kelenjar tiroid. Obat antitiroid atau tionamid yang digunakan saat ini adalah propitiuracil atau PTU dan metimazol atau carbimazol. Selanjutnya yaitu terapi diet secara teori. Diet tinggi energi dan tinggi protein adalah diet yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal. Prinsip diet energi tinggi dan protein tinggi diberikan kepada pasien gondok. Selain itu, pasien harus dipantau terhadap interaksi gizi dan obat yang terkait dengan jenis obat yang mereka terima. Asesmen 1. Pengukuran antropometri. Ada pengukuran berat badan, perhitungan berat badan ideal, pengukuran panjang badan pada bayi, pengukuran tinggi badan pada anak, remaja, dewasa, dan lansia. Terakhir, penghitungan status gizi. Kedua, data biokimia dihitung pada hormon stimulasi tiroid TSH pada dewasa 0,4 sampai 4,5 mili, bayi 3 sampai 18 mili. Kedua, tiroksin atau T4 pada dewasa 60 sampai 120, pada bayi 130 sampai 206. Ketiga, tridotironin T3 atau free tiroksin atau FT4 pada bayi 18 sampai 30 atau 1,4 sampai 2,3 mg. Lanjut, asesmen pemeriksaan fisik klinik. Ada PD111 penampilan, PD114 otot dan tulang, PD116 kepala dan mata, PD118 kulit, PD119 tanda vital. Lanjut, pengukuran dietary history. FH1211 pada asupan minuman, FH1213 minuman suplemen, FH1221 jumlah makanan diasup, FH1222 tipe makanan, FH1223 makanan utama, FH1224 diet pada makanan, FH1225 variasi makanan, FH1411 konsumsi alkohol. Yang terakhir, data riwayat personal. Ada keturunan, usia, jenis kelamin, atau pernah menjalani radioterapi, autoimun, pernah mengalami penyakit autoimun atau menopause. Diagnosa gizi. Ada domain intake, ada NI21, asupan oral tidak adekuat, NI510-1, asupan mineral tidak adekuat, domain klinik NC11, kesulitan menelan, NC22, perubahan nilai laboratorium terkait gizi, domain perilaku NB, NB11, kurang pengetahuan terkait makanan dan zat gizi, NB17, pemilihan makanan yang salah. Selanjutnya, intervensi gizi. Tujuannya yaitu 1. Menjaga berat badan agar tetap normal dan meningkatkan status gizi agar normal. Yang kedua, memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Yang ketiga, memberikan makanan yang seimbang yang sesuai dengan kebutuhan dan daya terima pasien. Prinsip dan syarat diet. Yang pertama, energi tinggi, yaitu 30-40 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Bagi pasien dengan penyakit tertentu atau pada kondisi kritis diberikan sesuai penyakitnya. Yang kedua, protein agak tinggi, yaitu 1-1,8 gram per kilogram berat badan per hari. Bagi pasien dengan penyakit tertentu atau pada kondisi kritis diberikan sesuai penyakitnya. Lemak cukup, yaitu 20-25% dari kebutuhan energi. Bagi pasien dengan penyakit tertentu atau pada kondisi kritis diberikan sesuai penyakitnya. Karbohidrat cukup untuk menghindari hipermetabolisme. Bagi pasien dengan penyakit tertentu atau pada kondisi kritis diberikan sesuai penyakitnya. Serat diberikan cukup. Vitamin dan mineral cukup, terutama vitamin A, B kompleks, dan C.
bila perlu ditambahkan suplemen. Cairan cukup. Jika kondisi pasien normal, kebutuhan cairan sebanyak 1.500 sampai 2.500 ml per 24 jam atau 30 sampai 35 ml per kilogram berat badan. Untuk jenis diet, bentuk makanan, frekuensi makanan, dan cara pemberian rute. Jenis dietnya itu diet tinggi kalori tinggi protein atau TKTP. Untuk diet TKTP 1, energinya yaitu 2.600 kilokalori dan protein 100 gram atau 2 gram per kilogram berat badan. Untuk diet TKTP 2 yaitu energi 3.000 kalori, protein 125 gram atau 2,5 gram per kilogram berat badan. Bentuk makanannya itu biasa atau sesuai daya terima pasien. Frekuensi makannya itu 3 kali makan besar dan 2 kali selingan. Cara pemberiannya itu lewat oral. Bahan makanan yang diperbolehkan dan dihindari. Yang pertama ada sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat yang dianjurkan yaitu nasi, roti, mie, makaroni, dan hasil olahan tepung-tepungan lain seperti cake, tarcis, puding, dan lainnya. Untuk sumber protein hewani yang dianjurkan yaitu daging sapi, ayam, ikan, telur, susu, dan hasil olahannya seperti keju, yogurt, custard, dan es krim. Untuk yang tidak dianjurkan yaitu bahan makanan sumber protein hewani yang dimasak dengan banyak minyak, kelapa, atau santan kental. Lalu untuk sumber protein nabati, bahan makanan yang dianjurkannya yaitu semua jenis kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tempe, tahu, dan pindakas. Untuk yang tidak dianjurkan yaitu bahan makanan sumber protein hewani maupun nabati yang dimasak dengan banyak minyak, kelapa, atau santan kental. Lalu untuk sumber lemak dan minyak yang dianjurkan yaitu minyak goreng, mentega, margarin, santan encer, salad, dressing. Yang tidak dianjurkannya seperti santan kental. Lalu untuk sumber buah yang dianjurkan yaitu semua jenis buah segar, buah kaleng, buah kering, dan jus buah. Untuk sumber sayuran yang dianjurkan yaitu semua jenis sayuran B seperti bayam, buncis, daun singkong, kacang panjang, labu siam, dan wortel yang dimasak dengan cara direbus, dikukus, dan ditumis. Sedangkan yang tidak dianjurkan yang dimasak dengan banyak minyak, kelapa, atau santan kental. Untuk minumannya yang dianjurkan yaitu soft drink, madu, sirup, teh, dan kopi encer. Sedangkan yang tidak dianjurkan yaitu minuman rendah energi. Untuk bumbunya yang dianjurkan yaitu bumbu tidak tajam seperti bawang merah, bawang putih, laos, salam, dan kecap. Sedangkan yang tidak dianjurkan yaitu bumbu yang tajam seperti cabai dan merica. Untuk konseling gizinya, pertama ada topik konseling. Topiknya itu tentang penyuluhan dan konsultasi gizi yang akan disampaikan yaitu tentang diet TKTP atau biasa disebut tinggi kalori dan tinggi protein. Untuk sasaran penyuluhan dan konsultasi gizi adalah yang mendampingi pasien, bisa suami, istri, ataupun keluarga pasien. Tujuan konseling gizi ini untuk memberikan pengetahuan tentang diet yang sedang dijalani, memberikan pengetahuan tentang bahan makanan yang dianjurkan pada diet yang sedang dijalani, memberikan pengetahuan tentang bahan makanan yang tidak dianjurkan pada diet yang sedang dijalani. Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan dalam penyuluhan dan konsultasi gizi adalah ceramah dan diskusi. Materi konsultasi gizi yaitu ada tujuan diet, syarat diet, prinsip diet, contoh menu sehari, pembagian jadwal makan yang tepat, pemaparan tentang bahan makan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, modifikasi menu, dan aktivitas fisik. Untuk evaluasi konsultasi gizinya, dilakukan dengan menanyakan kembali terkait pemaparan materi konseling dan respon dari suami atau istri atau keluarga pasien dan pihak yang mendampingi. Selanjutnya adalah rencana monitoring dan evaluasi. Pertama, ada data antropometri. Pada tahap monitoring dan evaluasi pada pasien yang menderita penyakit gondok, terkait data antropometri berkaitan dengan pengukuran tubuh, biasa dilakukan dengan pengukuran berat badan untuk mengetahui apakah intervensi yang dijalankan berhasil atau tidak untuk menjaga status gizi agar tetap optimal. Kedua, data asupan makan.
Pada tahap monitoring dan evaluasi, asupan makan pada penderita gondok dapat memenuhi kebutuhan pasien pada setiap harinya. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan cara memantau dan melihat hasil recall makan 24 jam, kemudian mengevaluasi apakah intervensi yang dilakukan berhasil atau tidak, di mana hasil tersebut dapat dijadikan evaluasi untuk selanjutnya. Yang ketiga ada data biokimia. Untuk memonitoring data biokimia dapat melakukan pemeriksaan data biokimia dengan pemeriksaan laboratorium secara berkala. Dengan melakukan pemeriksaan laboratorium TSH dan FT4 untuk mengetahui kadar hormon tiroid dalam darah dan fungsi dari kelenjar tiroid. Fungsi dari hormon tiroid itu sendiri yaitu untuk mengatur denyut jantung, suhu tubuh, sirkulasi menstruasi, pernafasan, dan juga otot. Dan yang terakhir, nomor 4 ada data klinis. Pada domain data klinis merupakan hasil dari pemeriksaan terkait gizi, fisik, sistem tubuh, tanda vital, kesehatan mulut, kemampuan menelan, menghisap, dan pernafasan. Pada pasien gondok dapat memonitoring pembengkakan pada kelenjar tiroid. Berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun makalah ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami kelompok 4 mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.